Sol? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita kembali membahas film bertema perjalanan waktu berjudul Just Visiting tahun 2001. Kalau teman-teman udah nonton alur film The Visitor yang saya bahas kemarin, teman-teman gak akan asing dengan film ini. Karena film ini merupakan remake dari film The Visitor yang dibuat lebih singkat dan punya ending yang jelas. Menariknya, film ini juga dibintangi dua jagoan kita dari film The Visitor, yaitu Jean Reno yang sebelumnya berperan sebagai Godefroy dan Christian Clavier sebagai Yakuya. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Seorang adipati Perancis dari abad ke-12 bernama Count Thibault Malfait sedang dalam perjalanan bersama keluarganya dalam rangka mempersunting Putri Rosalind dari kerajaan Inggris. Pernikahan ini tentunya bukan hanya soal cinta, tapi juga aliansi politik yang sangat penting bagi kerajaan. Karena bagaimanapun juga, Thibault dikenal sebagai seorang bangsawan sekaligus kesatria yang sangat dihormati dan tidak terkalahkan. Dan tentu saja, kemanapun sang pangeran pergi, selalu ditemani pelayan setianya yang kocak sekaligus idiot bernama André Lapete. Here he is, the Count of Malfait. Lalu di tengah perjalanan, rombongan tersebut mendapati penduduk lokal lagi dipala oknum prajurit Inggris. Meski Thibault tidak punya kewajiban untuk menolong siapapun di luar wilayah kekuasaannya, jiwa kesatrianya bergejolak. Kemudian tanpa ragu menghabisi prajurit tersebut, yang semakin membuktikan Thibault ini adalah seorang kesatria tangguh dan nyaris tidak terkalahkan. Namun, setangguh apapun seorang kesatria tidak akan mampu melawan ilmu sihir. Diam-diam, seorang bangsawan licik bernama Earl of Warwick juga menginginkan Putri Rosalind. Karena itu, Warwick mendatangi nenek sihir jahat guna membantunya merebut Putri Rosalind dari tangan Thibault. Sesampainya di kastil, jagoan kita langsung disambut Putri Rosalind yang terkenal akan keanggunannya. Dalam pertemuan itu, sang putri memberikan kalung berisi rambut miliknya agar jagoan kita senantiasa selalu ingat pada dirinya. I will serve my beautiful lady and do honor. Malam itu, Raja Henry mengadakan pesta penyambutan yang sangat meriah. Namun sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Si nenek sihir menyamar sebagai tamu undangan, lalu diam-diam mencampur ramuan sihir pada minuman Thibault. Akibatnya, pandangan Thibault menjadi kacau. Pria itu berhalusinasi melihat Putri Rosalind berubah menjadi sosok monster naga mengerikan. Tanpa pikir panjang, Thibault langsung menghunuskan pedangnya tanpa sadar monster itu adalah wanita yang dicintainya. Atas perbuatannya, Raja Henry menjebloskannya ke penjara bawah tanah sambil menunggu eksekusi mati. Di tengah kekacauan itu, Thibault meminta André mencarikannya seorang penyihir, lalu menemuinya di penjara bawah tanah. Setelah mendengar permasalahan yang dihadapi sang pangeran, kakek penyihir itu menawarkan solusi. Dia akan membuat ramuan ajaib yang memungkinkannya melakukan perjalanan waktu ke beberapa menit sebelum pembunuhan itu terjadi, sehingga Thibault bisa mencegah kematian Rosalind. Singkat cerita, Thibault dan André meminum ramuan perjalanan waktu itu. Namun celakanya, penyihir pikun itu malah salah mencampur ramuan. Bukannya kembali ke masa lalu, dua jagoan kita malah terlempar ke 900 tahun di masa depan. Tepatnya di sebuah museum di Amerika abad ke-21. Dan kebetulan, museum tersebut sedang mengadakan pameran kebudayaan abad pertengahan milik keluarga Malfait. Sol? What are you doing in my chamber? Nah, disinilah petualangan komedi jagoan kita dimulai. Bayangkan kekacauan apa yang akan mereka perbuat. Dua manusia kuno dari abad pertengahan tiba-tiba berada di tengah peradaban modern. Saat ini, keduanya mengira sedang berada di neraka dunia akibat mengamalkan ilmu sihir, sebuah tempat bagi mereka yang jiwanya terkutuk. Meski begitu, mereka tetap berusaha mencari Putri Rosalind untuk menyelamatkannya. Saat mencari jalan keluar, keduanya tanpa sengaja masuk ke dalam lift yang membawa mereka ke area parkiran. Hal itu kembali membuat mereka kebingungan. Dari yang sebelumnya berada di dalam museum, tiba-tiba pindah ke area kosong. Bersamaan dengan itu, sebuah mobil berwarna merah melaju ke arah mereka. Thibault mengira benda aneh itu adalah monster.
Tanpa pikir panjang, keduanya menyerang dan menghancurkan mobil tersebut. Setelah itu, Thibault dan Andre kembali ke museum, lalu pergi ke aula untuk berdoa dan memohon ampun kepada Sang Pencipta. Lalu tak lama berselang, rombongan polisi pun berdatangan untuk mengamankan keduanya. Master, I'm hungry. Which he probably stole. Usai dilakukan penggeledahan, polisi melaporkan temuan mereka kepada pimpinan Departemen Benda Bersejarah Julia Malvet yang sangat mirip dengan Putri Rosalind. Di antaranya ada beberapa koin emas, cincin permata, pedang, dan benda-benda aneh dari abad pertengahan. Polisi menduga barang-barang itu merupakan hasil curian. Which he probably stole. But not from us. Namun Julia segera menyadari bahwa benda-benda tersebut sepertinya bukan berasal dari museum ini. Nah, jadi ceritanya, Julia ini adalah pewaris tunggal sebuah kastil bersejarah di negara Inggris yang saat ini sedang dalam proses penjualan dikarenakan tidak terawat. Tapi anehnya, lambang dari cincin itu ternyata sama dengan lambang keluarganya. Can I meet these thieves? Karena penasaran, Julia pun minta dipertemukan dengan dua orang asing tersebut. Duke Avanju, I am your faithful Thibault. Saat bertemu, Thibault mengira Julia adalah Putri Rosalind saking miripnya. Julia tentu saja tidak mengenal keduanya. Namun setelah mendengar pengakuan Thibault akan siapa dirinya, Julia seakan terpengaruh bahwa dirinya sangat mengenal Thibault. Terlebih ketika Thibault mengucapkan panji-panji keluarga Malvet, Julia menduga jangan-jangan Thibault ini adalah sepupunya bernama Thibault yang hilang bertahun-tahun yang lalu dan dianggap udah meninggal. It's Julia. No, you are my Rosalind. Di ruangan tersebut, Thibault tanpa sengaja melihat kalender di hadapannya yang menunjukkan tahun 2000. Dari situlah Thibault akhirnya menyadari bahwa saat ini mereka berada 900 tahun di masa depan. Dengan kata lain, Julia ini bukanlah tunangannya, melainkan keturunannya. Get me Hunter, please. It's important. Just showed up at the museum. Thibault Malvet? Julia kemudian menghubungi kekasihnya bernama Hunter untuk mengabarkan bahwa sepupunya bernama Thibault yang mereka kira udah meninggal ternyata masih hidup dan kembali. Kemunculan Thibault membuat Julia merasa nggak enak, karena Julia sudah mendaftarkan penjualan harta warisan keluarga Malvet atas saran dari kekasihnya tersebut. Dan sudah semestinya Julia melakukan diskusi ulang atas warisan peninggalan bersama Thibault. Hunter menjelaskan Julia seharusnya nggak perlu khawatir karena pengadilan sudah menyatakan Thibault meninggal dunia dan proses penjualan bisa tetap berjalan. Selain sebagai kekasih Julia, Hunter merupakan seorang eksekutif ternama yang saat ini tengah membantu Julia mengurus penjualan aset kerajaan. Namun semua itu Hunter lakukan bukan karena niat yang baik. Hunter sudah memiliki seorang tunangan bernama Amber. Dengan kata lain, Hunter sengaja menjalin hubungan dengan Julia hanya demi menguasai harta miliknya. Kembali ke museum, Thibault menjelaskan pada Julia bahwa dia bukan sepupunya, melainkan leluhurnya yaitu Pangeran Thibault Malvet dari abad ke-12. Keduanya terlempar ke masa depan ini gara-gara minum ramuan ajaib perjalanan waktu buatan seorang penyihir tua yang seharusnya mengirim mereka ke masa lalu, tapi entah kenapa justru bisa berada di masa ini. Karena itu, Thibault minta Julia membantunya menemukan seorang penyihir untuk membantunya kembali ke masa lalu. Namun Julia justru mengira sepupunya itu mengalami amnesia. Meski begitu, Julia berjanji akan membantu sebisanya. Terlebih, Thibault merupakan keluarga Malvet yang tersisa selain dirinya. Keluar dari museum, Thibault dan Andre kembali dibuat terkejut dengan kemegahan peradaban modern. Lalu Thibault bertanya, apakah dunia ini adalah England di masa depan? Julia menyebut saat ini mereka ada di Amerika Serikat. Thibault tentu saja tidak mengerti di mana itu Amerika, karena di zamannya sebagian besar bangsawan belum mengetahui keberadaan benua Amerika, sebelum nantinya ditemukan Christopher Columbus di tahun 1492. Hi, honey. Bonjour. Selang beberapa waktu, Hunter datang menjemput Julia. Julia bermaksud membawa Thibault dan Andre ke tempat tinggalnya demi keamanan. Dan sudah bisa ditebak karena keduanya belum pernah naik mobil, mereka pun muntah sepanjang jalan. What? I must go and retrieve them. Kembali ke abad 12, penyihir tua yang sedari tadi bersembunyi di dalam penjara terancam dihukum kerajaan. Karena itu, dia memutuskan membuat ramuan yang sama lalu menyusul Thibault ke masa depan.
Bonjour. Sampai di rumah Julia, sosok Andre ternyata menarik perhatian seorang gadis cantik bernama Angelique, seorang pelayan rumah tangga di rumah tetangga sebelah. Menurutnya, topi yang dipakai Andre mengingatkannya akan masa kecilnya. Masuk ke dalam rumah, keduanya lagi-lagi dibuat terkejut ketika Julia menyalakan lampu. Hal itu pun membuat mereka mengira Julia ini adalah penyihir sakti yang mampu mengendalikan siang dan malam. I'm gonna get you too. Rasa penasaran Andre membuat situasi di dalam rumah semakin kacau, sampai-sampai Thibault harus menghentikannya. I need to find a wizard. Thibault kemudian kembali menjelaskan bahwa dirinya adalah Pangeran Thibault ke-6 dari abad ke-12, yang tak lain adalah leluhurnya. Karena itu, Thibault minta Julia segera mencarikannya seorang penyihir agar dia bisa kembali ke zamannya. Saking polosnya, Julia masih mengira sepupunya itu mengalami amnesia. Dan karena kasihan, Julia mempersilahkan mereka tinggal di rumahnya untuk sementara waktu, yang membuat Hunter kesal sambil menunjukkan sikap tidak senangnya pada Thibault. Dry. Namun sebelum itu, Julia minta Thibault cuci muka di kamar mandi. Tapi lucunya, keduanya malah cuci muka menggunakan air WC dan mengira pancuran cebok sebagai air mancur. Very good fountain. Yes. Julia, will you please come down here? It's kind of an emergency. Melihat tingkah bodoh keduanya, Hunter menduga dua orang dungu ini sebenarnya adalah gelandangan yang kebetulan mirip dengan sepupunya Julia. Tapi Julia bersikeras Thibault adalah sepupunya, lalu meminta keduanya mandi di kamar mandi dalam. Thibault is my cousin, Hunter. Dan sudah bisa ditebak, keduanya pun kembali berbuat kekacauan. Di dalam lemari, Andre menemukan botol parfum yang ia kira air kedamaian lalu meminumnya. This is the wine. Sadar rasanya gak enak, Andre menuangkannya ke dalam bak mandi. Bahkan Andre juga mencampur cairan pembersih toilet agar badan mereka semakin wangi. Melihat botol parfum miliknya kosong, Hunter sangat marah, lalu memberitahu Thibault bahwa harga sebotolnya hampir 30 juta. Do you realize the bath you just took cost over $2,000? My family tree. Lalu di ruang tengah, Thibault menemukan daftar silsilah keluarga Malfett, yang sekaligus menjadi spoiler tentang eksistensi keluarganya di masa depan. Meski saat ini hanya Julia satu-satunya keturunan Malfett yang tersisa. Tiba-tiba, Amber menelpon mencari Hunter. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Julia memberikannya kepada Hunter. Hello? Nah, karena telepon itu tersambung ke jalur paralel, Andre yang penasaran ikut mengangkat dan berbicara dengannya. Andre mengira benda itu merupakan alat sihir, kemudian membuangnya ke toilet. Malam itu, Julia berniat merayakan kembalinya sang sepupu dengan mengajaknya makan malam di restoran. Karena itu, Thibault dandan maksimal dan mengenakan baju zirah kebanggaannya. Saat melihat Julia, Thibault terkesima oleh kecantikannya hingga tak bisa menahan diri untuk melontarkan rayuan gombal ala bangsawan. Melihat anomali tersebut, Hunter langsung menegur Thibault karena tidak seharusnya seorang sepupu merayu saudaranya sendiri. Ulala, kissing cousins. Sampai di restoran, kebiasaan Thibault sebagai kesatria kuno tidak berubah. Ia makan daging steak menggunakan tangan serta memperlakukan Andre layaknya seorang budak. Tingkah laku keduanya bukan hanya membuat Hunter dan Julia malu, tapi juga membuat orang-orang di sekitar merasa heran. Karena kasihan, Julia minta Andre duduk bersama mereka di meja makan. Terlebih, di zaman ini hampir tidak ada batas antara seorang bangsawan dan warga biasa. Di tengah makan malam itu, Thibault terus-terusan menatap Julia karena mengingatkannya akan putri raja, sampai-sampai membuat Julia salah tingkah dibuatnya. Hunter lalu bertanya, jika menurut Thibault Julia ini adalah keturunan raja, artinya Julia berhak atas seluruh harta keluarganya. Thibault tentu saja mengiyakan. Julia adalah keturunan Malfett dan seluruh harta yang dia miliki adalah miliknya juga. I'm sure you'll be very pleased with our plans. Mendengar pernyataan Thibault, Hunter merasa senang karena kekhawatirannya akan perebutan harta warisan tidak akan terjadi. You want to be? Tiba-tiba Andre merasa perutnya mules gara-gara terlalu banyak makan. Outside!
Masuk toilet, Andre mengambil kapur barus di tempat pipis. Baunya yang harum membuat Andre mengira benda itu adalah manisan, kemudian menggigitnya. Kekacauan tidak berhenti sampai di situ. Saat melewati dapur, Andre melihat beberapa potong daging ayam. Lalu dengan polosnya, pria kocak itu memanggangnya di perapian. Di sela kekonyolan tersebut, Hunter memberitahu Thibault dia sudah sejak lama mengenal Julia. Menurutnya, Julia ini adalah seorang wanita pemalu dan penakut. Bahkan tidak tahu harus melakukan apa pada kastil peninggalan keluarga Malfait yang diwariskan kepadanya hingga terbengkalai. Seandainya pun diperbaiki, biayanya hampir setengah dari harga jualnya. Karena itu, Hunter membantu Julia mengurus harta warisan agar lebih mudah dikelola dan menguntungkan, yaitu dengan menjual benda bersejarah di dalamnya kepada museum serta menjual kastil tersebut kepada pengembang properti. Thibault lalu menegaskan Hunter tidak berhak membuat keputusan atas harta keluarga Malfait, dan hanya Julia saja yang boleh menentukan apa yang harus dilakukan. Thibault juga mengingatkan Hunter bukan bagian dari keluarga Malfait. Karena itu, Hunter tidak boleh mencatut nama keluarga demi kepentingan pribadinya. Mendengar ketegasan Thibault, Julia mulai menyadari bahwa menjaga warisan keluarganya ternyata adalah tanggung jawab yang sangat penting. Maka dari itu, Julia memutuskan akan mempertimbangkan kembali rencananya menjual kastil Malfait, yang tentu saja membuat Hunter kesal karena Hunter berniat menguasai harta warisannya. Think about it a little bit more, actually. So you're Hunter? Thibault? Yeah. Master? It's from the Blue Fountain. Kembali ke museum, sang penyihir pikun akhirnya tiba di masa depan. Hal itu membuat satpam ketakutan dan mengira penyihir itu adalah hantu gentayangan. Nah, berbeda dengan Thibault dan Andre yang kebingungan saat mereka pertama kali tiba di masa depan, sang penyihir dengan cepat beradaptasi, kemudian jalan-jalan ke kota sambil mencari keberadaan Thibault. Sampai di rumah, kekacauan kembali terjadi. Saat hendak tidur, Thibault tanpa sengaja menyalakan TV, yang seketika membuatnya terkejut melihat ada manusia dikurung di dalam sebuah kota. Jiwa kesatrianya pun kembali bergejolak. Lalu dibantu Andre, mereka menghajar TV tersebut hingga menyebabkan ledakan. Where did they go, my lord? We could not save them. They were inside. Esok paginya, Andre melihat Angelique lagi dimaki-maki dan diperlakukan semena-mena oleh majikannya. Andre menghampiri orang itu, lalu memaksanya meminta maaf pada Lady Angelique. Mendengar pelayannya dipanggil Lady atau Nona, pria itu tertawa dan menganggap Andre sangat bodoh. You're calling her a... Andre kemudian mengeluarkan belatinya, membuat majikan itu ketakutan dan buru-buru meminta maaf kepada Angelique. Sorry. Case off it. Bahkan dengan pola pikirnya yang masih terjebak di abad ke-12, Andre memaksa pria itu mencium kaki Angelique, sebagaimana biasa dilakukan kepada kaum bangsawan pada zamannya. Thank you, my lord. Who are these guys? Visitors. Are you fresh? Yes. Setelah itu, Thibault dan Julia pergi ke kota mencari seorang penyihir. Sementara Andre dititipkan bersama Angelique. Dengan senang hati, Angelique pun menemaninya. Terlebih, sebagai seorang wanita yang sering diperlakukan semena-mena, ia merasa tersentuh oleh sikap Andre yang berani membelanya. Di sisi lain, Andre juga merasa wanita dari peradaban modern ini memperlakukannya dengan sangat baik. Angelique lalu bertanya, sudah berapa lama Andre bekerja pada Thibault dan apakah gajinya gede? Karena dari cara Andre melayani tuannya lebih dari pelayan biasa. Andre mengaku dia ini adalah seorang pelayan kesatria. Boro-boro dibayar, enggak dipenggal aja udah bersyukur. Dan jika beruntung, Andre diperbolehkan berburu hewan di pekarangan istananya. Namun di sisi lain, perjalanan waktu ini ternyata membawa keberuntungan tersendiri bagi Andre. Ketika mereka terlempar ke masa depan, beberapa benda berharga kerajaan ikut terbawa. Selain koin emas dan cincin permata yang ditemukan di museum, salah satu perhiasan kerajaan ternyata diam-diam disimpan oleh Andre tanpa memahami nilainya di zaman modern. Sampai di kota, Julia menempelkan kartu namanya di baju Thibault untuk berjaga-jaga jika sepupunya itu tersesat di suatu tempat. Tiba-tiba, seseorang menjamret dompet Julia. Thibault pun dengan cepat menghentikannya dan bersiap memotong tangannya. Tindakannya itu menarik perhatian orang di sekitarnya, sampai-sampai membuat bocah kelitih itu kembang kempis. Untungnya, Julia segera menghentikannya daripada bermasalah dengan hukum. Wait! Old wait! Wait! Lalu di saat yang sama, perhatian Thibault teralihkan pada seorang wanita berpakaian hitam.
kemudian mengejarnya karena mengira ia adalah seorang penyihir tanpa sadar dirinya itu terpisah dengan Julia. Thibault lantas menginterogasi orang-orang di sekitarnya agar menunjukkan di mana para penyihir tinggal. Namun tidak satupun orang mengerti maksudnya. Sampai akhirnya Thibault masuk ke sebuah bar dengan logo kesatria di depannya. I am Thibault, Count of Malfait. Di dalam, salah satu pengunjung menertawakan Thibault yang mengenakan baju kesatria kerajaan. Menganggapnya hanya sedang bermain peran, pria itu pun menantangnya berduel. You watching this, honey? Untungnya, Thibault yang mulai mengerti perilaku manusia masa depan tidak menganggapnya serius, lalu mengeluarkan sebiji koin emas untuk mentraktir semua orang. Drink up. Sementara di tempat lain, penyihir jagoan kita baru saja belanja pakaian, yang tanpa disangka tingkah kakek pikun itu ternyata lebih kocak ketimbang Andre. Alih-alih segera mencari Thibault, penyihir tua itu malah mampir department store untuk belanja mainan serta barang-barang aneh lainnya. Sesampainya di museum, Satpam segera menceritakan kejadian semalam kepada Julia, bahwa seorang kakek berpenampilan penyihir tiba-tiba muncul di ruang pameran. This wasn't here before. Lalu di tempat tersebut, Julia menemukan kalung sang penyihir yang tertinggal, di mana terdapat kartu penginapan terselip di dalamnya. Temuan tersebut seakan ingin menunjukkan pada kita bahwa sang penyihir sepertinya pernah melakukan perjalanan ke masa depan sebelumnya. Hal itu juga menjelaskan kenapa penyihir itu seakan terbiasa dengan zaman modern. Besar kemungkinan kesalahan ramuan itu disebabkan sang penyihir pernah bereksperimen dengan perjalanan waktu dan tanpa sengaja mengacaukan mantranya sendiri. Kemudian di kantornya, Hunter meminta pegawainya melakukan uji forensik terhadap DNA Thibault untuk membuktikan apakah Thibault benar-benar sepupu Julia yang kembali. Hello? Does anybody there know the Count of... Sementara di bar, seorang pengunjung melihat kartu nama Julia di baju Thibault, kemudian menghubunginya dan memintanya segera datang. Great. Sampai di sana, Thibault memperkenalkan Julia pada teman-teman barunya, bahwa Julia ini adalah keturunannya dari 1000 tahun mendatang. English wizard. Julia kemudian memberitahu Thibault bahwa seorang penyihir tiba-tiba muncul di museum. Hal itu membuat Julia mulai percaya bahwa Thibault adalah leluhurnya yang berasal dari masa lampau. Kemudian berdasar alamat penginapan yang ditemukan Julia, keduanya pun bergegas mendatangi tempat tersebut. Nah, jadi memang benar si kakek kopla ini diam-diam sering pergi ke masa depan, entah hanya untuk sekedar bersenang-senang ataupun mempelajari teknologi masa depan. All is not lost, my lord. Thibault kemudian meminta sang penyihir segera menyiapkan ramuan kembali ke masa lalu demi menyelamatkan putri Rosaline. Sementara dia akan pulang ke rumah Julia untuk menjemput Andre. Namun sialnya, baru juga ditinggal, kakek pikun itu malah salah mencampur ramuan dan menyebabkan ruangan itu meledak dan membunuhnya. One ruby. Sementara itu, di tempat lain, Angelique dan Andre pergi ke toko perhiasan untuk menjual sebiji batu delima miliknya. Tanpa disangka, batu sekecil itu bernilai ratusan juta. 25,000. Keduanya pun pergi ke kota untuk berbelanja dan bersenang-senang. Tanpa sadar, keduanya menjadi akrab satu sama lain. We call them donuts. Nah, di antara semua makanan, ada satu makanan yang sangat disukai Andre, yaitu donat. Angelique berkata, dengan semua perhiasan yang masih ia miliki, Andre bisa membeli semua donat sebanyak yang ia mau. Bahkan Andre bisa membeli kehidupan layak di dunia yang keras ini. Meski begitu, Andre belum memahami konsep peradaban modern dan tetap menyatakan kesetiaannya pada Thibault. This is a democracy. Angelique menjelaskan bahwa di negara demokrasi, setiap orang bebas menentukan kehidupannya sendiri, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan Andre selama ini. What do you say that we quit our lousy jobs? There are a lot of good things about living in this time. Hal yang sama juga disampaikan Julia kepada Thibault. Tinggal di masa depan sebenarnya bukanlah hal yang buruk. Terlebih, sang penyihir sudah meledak dan sangat sulit mencari seorang penyihir di masa ini. Bagi Julia, bisa bertemu dengan leluhurnya merupakan sebuah kehormatan sekaligus bisa melindunginya. Thibault mengerti Julia sebenarnya hanya merasa khawatir karena dia adalah satu-satunya Malfait yang tersisa. Meski begitu, Julia harus menjadi wanita pemberani dan belajar melindungi dirinya sendiri. Kembali ke penginapan, sang penyihir yang sebelumnya dikira sudah meninggal ternyata masih hidup meski tubuhnya terpotong-potong dan berubah menjadi logam padat. Esok paginya, si kakek bergegas pergi ke rumah Julia untuk membuat ramuan perjalanan waktu.
Pagi itu juga Andre menyampaikan keinginannya pada Thibault bahwa ia tidak ingin kembali ke masa lalu demi menjalani kehidupannya bersama Angelique. Awalnya Thibault sempat menolak, namun atas desakan Julia, Thibault pun akhirnya merelakannya. Thank you, Thibault. Long life to your family. Andre pun berterima kasih pada Thibault, kemudian memberikan barang milik adik perempuan Hunter yang ketinggalan di kamarnya saat Julia pergi. Hal itu sontak membuat Julia curiga karena Hunter nggak punya adik perempuan. Fingerprints don't match. Di waktu yang sama, Hunter mendapat informasi bahwa DNA Thibault tidak sama dengan sepupu Julia. Hunter pun bergegas pulang ke rumah untuk memberitahu Julia akan hal tersebut. What's this? Namun kali ini, Julia sudah tidak mempercayainya, serta menuduh Hunter sudah berselingkuh dengan Amber. It's over. Hal inilah yang membuat Julia mengerti Hunter sengaja mendekatinya demi menguasai harta warisannya. Namun sialnya, Hunter si licik ternyata sudah menghubungi polisi untuk menangkap Thibault atas penipuan yang dilakukannya. Nah, di saat yang sama, si kakek akhirnya selesai membuat ramuannya. Setelah itu, mereka bergegas pergi ke museum agar nantinya bisa kembali ke tempat yang tepat. Sampai di museum, kedatangan mereka membuat para pengunjung mengira lagi ada pertunjukan. Sebelum pulang, Thibault menyampaikan beberapa nasihat penting agar Julia selalu menjadi wanita pemberani, agar kedepannya Julia tidak mudah dibohongi. Thibault juga akan menceritakan Julia pada keturunannya, serta memberikan kalung pemberian Putri Rosalind kepadanya. Sebagai gantinya, Julia memberikan jepit rambutnya untuk diberikan kepada Putri Rosalind. Your Grace. Setelah berpamitan, Thibault dan sang penyihir minum ramuan perjalanan waktu untuk kembali ke masa lalu. Tepatnya beberapa detik sebelum Thibault meminum ramuan penyihir jahat. Dalam investigasinya, Thibault akhirnya mengetahui Warwick merupakan dalang di balik kekacauan yang dialaminya. Karena itu, dia meminta Warwick meminum anggur dari gelasnya sebagai tanda perdamaian. You shall accept this peace offering, Warwick. Mengetahui minuman itu berisi ramuan jahat, Warwick menolak dan malah kabur entah kemana. Dan akhirnya, sang pangeran pun berhasil mengubah nasibnya di masa lalu. Kembali ke masa depan, Hunter yang saat ini masih kesal tanpa sengaja melihat sisa ramuan itu di blender. Mengira itu hanyalah jus biasa, Hunter meminumnya yang seketika mengirimnya ke abad 12. Celakanya, Hunter mendarat tepat di tengah kerumunan warga yang mengiranya sebagai penyihir, karena Hunter mengenakan pakaian modern dan tingkah lakunya yang aneh. Sementara itu, jagoan kita yang lain yaitu Andre Yakuya tengah menikmati liburannya bersama Angelique setelah keduanya memutuskan untuk hidup bersama. Sebuah akhir yang bahagia bagi seorang pelayan yang sepanjang hidupnya selalu dipandang rendah. Di sisi lain, Julia bersama sesepuh museum tengah mengunjungi kastil peninggalan leluhurnya dan bertekad akan menjaga warisan keluarganya tersebut. Di sana, Julia diperkenalkan dengan seorang ahli sejarah bernama Francois yang selama ini mengurus situs bersejarah kerajaan, bahkan mengetahui seluk-beluk tempat itu lebih baik dari siapapun. Francois pun dengan senang hati mengajak Julia berkeliling untuk mengenal lebih jauh sejarah keluarganya. Dan sudah bisa ditebak, kedekatan mereka perlahan akan tumbuh menjadi kisah romantis antara dua orang yang sama-sama mencintai sejarah. Nah, jadi teman-teman, dibandingkan film versi aslinya yang hingga saat ini masih menggantung, versi remake ini membawa akhir bahagia dari masing-masing karakter. Thibault akhirnya berhasil mendapatkan cinta dan kehormatannya. Si kakek penyihir bebas melanjutkan eksperimennya dengan perjalanan waktu. Andre yang dulunya hanya seorang pelayan akhirnya menjadi pria terhormat dan menemukan cinta sejatinya di masa depan. Sementara Julia berhasil menemukan jati dirinya serta mendapat pengganti yang jauh lebih baik dari Hunter. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.